Gue masih nggak habis pikir sih, kenapa milih si Patrick jadi pelatih gitu. Pondasi udah dibangun sama STY, tiba-tiba dihancurin sama si Patrick. Ini sebenarnya ada main ini di belakang. Sekalinya line up-nya bener, wasitnya ngaco. Sekalinya wasitnya bener, line up-nya yang ngaco. Karena pasalnya full time. Indonesia harus mengubur mimpinya dalam-dalam untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Gak usah pakai hoho karena gue lagi gak mau bercanda-bercanda. Mari kita bahas, boy. Selama gue nonton timnasnya yang diasuh sama Patrick Kluivert, ini permainan yang paling mending menurut gua, terutama di babak pertama. Semua pemain benar-benar menjalankan perannya dengan sangat baik, kecuali mungkin dua pemain ya, Mauro dan juga Ricky Kambuaya, yang menurut gua kurang maksimal di babak pertama. Dan kehadiran Kelvin Verdong di sini benar-benar sangat membedakan sekali. Gimana dia bisa mengcover lini tengah kita dengan sangat baik. Dan gue nggak paham kenapa kali ini pergantian pemainnya Patrick Kluivert tuh bener-bener on point banget. Sangat berbeda 180 derajat dari pertandingan lawan Saudi. Rizky Ridho mainnya bagus selama satu pertandingan, satu match. At least sebelum menit ke 75. Gue nggak ngerti maksudnya apa. You are the last man, orang terakhir. Just back pass the ball to the goalkeeper. You are not Virgil van Dijk, Leonardo Bonucci. Nah, blunder nggak penting lu akhirnya menjadikan kita kegolan. Padahal sepanjang pertandingan lu main bagus banget, gue nggak bohong. Dan ini juga gue nggak ngerti. Kasih gue satu contoh pertandingan di dunia ini yang ada pelanggaran, lu kasih kartu merah ke back, tapi lu nggak ngasih penalti ke lawan lu. Gue nggak tahu, mungkin lu wasit-wasit berlisensi bisa tolong jelaskan. Tapi kita mau ngomong sampai berbusa pun ya hasil udah ada gitu. Kita kalah sama Irak. Jadi kalau kita porsiin nih kenapa ini bisa terjadi kesalahannya, tetap tertinggi adalah tactical. Di luar wasitnya ngaco, babak kedua kita nggak bikin peluang sama sekali. Dan blunder itu sih gue nggak bisa berkata-kata, gue bos asli. Boleh marah nggak guys? Boleh kesel nggak? Hah? Sekarang lu lihat kan, kalah lagi. Timnas Indonesia kalah 1-0 lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kali ini tidak ada lagi kesempatan alias tidak lolos Piala Dunia. Dan seperti video gue sebelumnya, gue sudah ngomong pasti tidak lolos. This is it. Ini kenyataannya. Sudah sangat parah. Dan menurut gue, PK tidak belajar lagi dari pertandingan Arab Saudi. Kenapa gue bilang begitu? Bayangin, si PK di starter awal bukan langsung nurunin Ragnar, Ole Romeni, sama Emiliano Jonathan. Tapi lini depannya kali ini dia coba-coba. Dia eksperimen. Kemarin backnya dieksperimen. Sekarang lini depannya yang dieksperimen. Mario Giltra. Wow. Sebelahnya ada Kambuaya sama Eliano. Ya gue lihat Eliano sama Kambuaya juga nggak terlalu yang gimana banget. Harusnya dari awal tuh starter ini udah tahu laga hidup dan mati gitu loh. Udah bukan hidup lagi ya, mati beneran ini kayaknya laga. Bukannya distarterkan dulu gitu loh. Semuanya harus distarterkan line up terbaik. Supaya apa? Kita harus butuh gol. Jangan nunggu menit 70, menit 80, menit 60. Kelamaan, cok. Nah, sekarang lu lihat. Belum lagi drama Timur Tengah. Dan lu lihat sekarang yang terjadi. Irak penuh dengan drama di menit-menit terakhir. Kacau nggak? Kacau. Ole Romeni, Ragnar Aromangun, iya kan? Miliano baru dimasukinnya di pertengahan 60-70 menit. Damn. Ini sih namanya kacau, kacau, dan kacau, cuy. Udah nggak tahu lagi nih, ya. Si PK tuh maunya apa, cuy? Bener-bener, coy. Aduh. Ini belum lagi drama Irak ya tadi. Luar biasa juga ya. Gue lihat sampai penonton timnas sih gokil sih. Ngelempar botol, cuy. Dan yang kacaunya lagi di sini wasitnya ya. Wasitnya dari Cina nih kayaknya dendam ya sama kita karena kita menang lawan Cina ya kayaknya. Jadinya kayaknya wasitnya tuh gimana ya, kayak kurang netral juga sih. Satu sisi tadi ada beberapa kayaknya yang seharusnya kartu merah ya, harusnya ya, karena ada nendang muka ya, ada yang oleh kena kaki itu udah harusnya sih ada penalti harusnya gitu. Kita ada 3 penalti harusnya kita dapat. Terus dilemparin botol ya dengan drama-drama gila sih, gila. Ya supporter kita udah benar-benar marah juga ya sama
gila ya sama pemain-pemain Irak ya yang ngulur waktu, dan memang itu strateginya Timur Tengah sih, ketika udah gol sekali udah dia melakukan drama ulur waktu ya sampai waktu selesai udah dia bertahannya dengan cara gitu, bukan bertahan dengan cara bermain tapi bertahan dengan cara drama jatuh ya kan. Puas kalian semua. Hei, wahai Erick Thohir, ini yang dibilang terbaik. Ini yang kamu mau. Kamu mengganti pelatih timnas Indonesia Sintayong di tengah perjalanan. Mengganti dengan pelatih barongsai. Kamu harus bertanggung jawab besar atas hasil timnas Indonesia. Kamu harus mundur, kamu harus dipecat. Patrick Kluivert juga harus dipecat. Pokoknya semuanya harus dipecat. Tidak ada alasan lagi. Karena kalian sudah mengubur mimpi masyarakat Indonesia untuk menuju Piala Dunia. Kalian harus bertanggung jawab besar. Tidak ada alasan lagi. Kalian semua pergi. Kalian semua coret. Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia. Ya, kita kalah dari Irak dengan skor 1-0. Dan mimpi kita untuk lolos ke Piala Dunia itu harus terkubur dan harus tertunda. Terlepas dari keputusan wasit dan wasit VAR yang benar-benar merugikan kita di pertandingan kali ini. Tapi kita harus apresiasi perjuangan dari semua pemain timnas Indonesia yang berjuang sampai detik akhir. Namun teruntuk Patrick Kluivert, jika Anda masih mempunyai hati dan telah sadar gagal membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, silahkan mundur, terhitung dari sekarang. Karena apapun alasannya, Anda harus bertanggung jawab atas kegagalan timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia. Ya, inilah akibat yang sebenarnya udah kita prediksi ketika PSSI dan Pak Erick Thohir mengambil keputusan di tengah jalan mengganti Coach Sintayong dengan Kluivert, yang katanya tim kepelatihan terbaik yang bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dan apapun alasannya, Patrick Kluivert beserta tim kepelatihan timnas Indonesia saat ini silahkan mundur. Nggak tahu lagi guys, so kalau menurut kalian gimana?